dengan Muharram. Muharram Tanggal 7. tanggal 7 Muharram. Alhamdulillah. Iya. Masih di awal-awal bulan Muharram. Mudah-mudahan ini adalah merupakan awal kebaikan di tahun ini khususnya buat kita teman-teman anggota Ikatan Pengacara Muslim khususnya ITMI Jawa Barat dan seluruh listeners para pendengar Radio Suara ITMI. Radio Suara ITMI media dakwah, ukhuwah dan jamiah. Baik, sahabat-sahabat semuanya, malam hari ini adalah merupakan program on air pertama. Iya, betul, program on air pertama Radio Suara ITMI, insya Allah. Bukan pertama ya, kedua. Karena yang pertama itu adalah merupakan program siaran tentang eh, pengajian-pengajian ITMI, baik itu pusat, wilayah, pekan per 2 pekan yaitu kajian hadis arba'in. Nah, insya Allah untuk kali ini di setiap malam Rabu, setiap pekan kita akan bersama-sama belajar, kita akan bersama-sama bertolabul ilmi bersama tim asatiz dari ITMI wilayah Jawa Barat dalam program Murojaah Quran atau nama programnya MQ ya, MQ ITMI Jawa Barat ya, bukan MQ eh, yang itu ya, tapi ini MQ versi ITMI Jawa Barat, yaitu adalah Murojaah Quran, di mana teman-teman nanti eh, kita akan dengarkan nanti program-programnya. Apa sih maksudnya Murojaah ITMI Jawa Barat ini? Programnya berisikan seputar apa ya? Gitu. Nanti kita akan bersama-sama ketahui bersama. Nah, kebetulan saya Heri Mujianto di sini yang bertugas malam hari ini sudah bersama dengan para orang-orang hebat, yaitu yang pertama adalah Bapak Ketua ITMI wilayah Jawa Barat, Bapak Haji Happy Septian SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, saya baik semuanya. Alhamdulillah, dan assalamualaikum juga kepada seluruh sahabat Suara ITMI di mana saja berada. Alhamdulillah. Radio Suara ITMI Ustadz ya. Ya, Radio Suara ITMI. Baik, itu ya teman-teman, suara Ustadz Happy ya. Kalau di kalangan teman-teman ITMI mungkin sudah familiar ya terkait dengan suara beliau. Nanti beliau akan sekaligus opening terkait dengan program ini. Dan untuk malam hari ini adalah adalah salah satu tim asatis juga. Namun beliau adalah asatis utama di sini di program Murojaah ini bersama nanti tim asatis lainnya. Malam hari ini kita ditemani oleh Ustadz Gugum Ade Rahmat Gumilar SPDI ya. Beliau adalah Hafiz. Beliau sekarang nanti kita akan kenal lebih lanjut. Assalamualaikum Ustadz Gugum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Heri. Iya, alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat, kumaha samulihna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Oke, Sudayana semuanya juga ya yang ada di radio ini, para pendengar semuanya semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Ini di kawasan Bandung Timur lagi hangat-hangat. Iya, Kayaknya mau hujan nih. Mudah-mudahan di Bogor cerah cuacanya ya. sama juga nih baru habis hujan di Bogor juga. Oh, malah udah hujan ya. Udah hujan. Iya, 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 iya. Baik, sahabat Radio Suara ITMI, kita jeda sesaat ya. Aduh, rada kagok keneh ya siaran ieu teh. Bagus, bagus. Kita langsung ke Pak Happy ya di sini ya. Ya. Jernih deh di radio. Iya, alhamdulillah herbil alamin sahabat Radio Suara ITMI semuanya. Tanpa berlama-lama nih pasti banyak yang penasaran apa sih Murojaah atau MQ ITMI Jawa Barat Murojaah Quran itu berisikan apa sih gitu.
programnya, apakah hanya store hafalan atau bagaimana. Ya, kita simak opening atau sambutan. Ini adalah merupakan kegiatan ini adalah merupakan salah satu program dari PW ITMI Jawa Barat, pengurus wilayah ITMI Jawa Barat, yang bekerja sama dengan Radio Suara ITMI, tentunya juga dengan pengurus pusat secara tidak langsung ya. Jadi program ini nantinya diperuntukkan oleh siapa saja pendengar Ayo radio. lagi. Gitu. Ya, kepada Al Ustadz Happy Septian dipersilakan nih. Gimana Ustadz untuk terkait dengan program ini Ustadz? Baik. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, sahabat Radio Suara ITMI di mana saja berada. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa rupanya. Tanggal 17 Agustus tahun 2021 merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Juga bertepatan dengan 7 Muharram 1443 Hijriah. Dan kita ketahui bersama pada tanggal 10 Muharram itu adalah kemenangan Bani Israel dengan Nabi Musa-nya terhadap keangkaramurkaan hegemoni Raja Fir'aun laknatullah. Dan rupanya hari ini juga merupakan hari yang dipilih oleh PW ITMI Jawa Barat untuk launching program Murojaah Quran PW ITMI Jawa Barat. Bahwa kegiatan ini adalah kegiatan dimaksudkan untuk memantapkan hafalan kita, memantapkan bacaan kita terhadap Al-Quran, dan sekaligus juga memantapkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Jadi jangan sampai kita disebut seperti keledai yang membawa kitab-kitab di punggungnya. Masalul ladzina hamilut taurata kamasalil himari yahmilu asfara. Demikian Allah menyindir kita dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Permisalan orang yang tidak mengerti terhadap Al-Quran, terhadap kitab sucinya itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab di punggungnya. Dia memang terbebani oleh itu, merasa berat oleh itu, tetapi tidak ada manfaat sedikit pun bagi keledai itu dari kitab-kitab yang dibawa olehnya. Nah, dari sisi itu kita ingin mengentaskan buta huruf Al-Quran, mengentaskan buta terhadap cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan juga buta terhadap memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pemahaman sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Nah, program ini diluncurkan untuk kita semua, tidak pandang usia, tidak pandang gender, bahkan tidak pandang domisili, dan tidak hanya khusus untuk anggota ITMI Jawa Barat, tetapi semua anggota ITMI, bahkan masyarakat luas dimanapun berada, siapapun dia, apapun profesinya, apapun sukunya, itu boleh mengikuti program ini tentu saja. Insya Allah kita didukung oleh ustadz-ustadz yang punya kapasitas dan kapabilitas yang baik. Ustadz-ustadz kita, tim asatid yang mengasuh acara ini nanti adalah beliau yang insya Allah sudah Allah karuniakan kepadanya hafal terhadap Al-Quran 30 juz. Nanti pengayaannya di samping cara membaca Al-Quran, kita juga akan memperoleh teknik bagaimana kita bisa menghafalkan Al-Quran, teknik memulai menghafalkan Al-Quran, teknik mempertahankan hafalan, dan hal-hal yang lain. Termasuk juga ulumul Quran, tafsirul Quran, dan lain-lain. Insya Allah kita akan bahas pada acara ini. Dan insya Allah acara ini pun akan berlangsung secara rutin dan periodik 1 minggu sekali. 1 minggu sekali untuk
launching pertama ini kita laksanakan pada setiap malam Rabu. Nanti kita akan evaluasi, misalnya apakah malam Rabu itu adalah malam yang pas untuk kita bermurojaah, untuk kita sharing, untuk kita belajar bersama, atau mungkin misalnya digeser pada saat atau malam yang lain. Dan tidak lama-lama, setiap harinya, setiap malam Rabunya kita hanya menyediakan waktu 1 jam sampai dengan 1 jam setengah untuk acara ini. Nah, atas nama segenap pengurus ITMI Jawa Barat mengucapkan selamat belajar. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti acara ini sebagai sebaik-baiknya manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjanji dalam hadisnya, man khairun nas, semulia-mulia sebaik-baiknya manusia, man ta'allamal Qur'an, ialah mereka yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan mereka yang mengajarkan Al-Quran. Jadi yang belajar dan yang mengajar sama mulianya, dan yang kurang mulia itu adalah mereka yang tidak menjadi dua-duanya, bukan pengajar dan juga tidak mau belajar. Nah, mudah-mudahan dengan ini semua kita terpacu dan terpicu untuk terus mendalami Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi hudan bagi kita, benar-benar menjadi bayan bagi kita, benar-benar menjadi furqan bagi kita, sehingga kita tidak terjerembab terhadap larangan Al-Quran dan bersemangat terus untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Demikian Kang Heri dan sahabat Radio Suara ITMI semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar RSI semuanya ya, itu tadi adalah tujuan dari program ini ya. Program Murojaah Quran ITMI Jawa Barat yang diadakan, insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah dan Allah mengizinkan bisa lancar ya teman-teman ya. Setiap pekan di malam malam Rabu nih guys, saking ininya semangatnya jadi grogi nih ya. Malam Rabu Ba'da Isya dari jam 20 sampai jam 21 kita akan sama-sama bermurojaah bersama tim asatiz yang dipimpin oleh Ustadz Gugum. Jadi Ustadz Happy ini sebelum ke Ustadz Gugum, boleh disebarkan ke siapa saja ya Ustadz ya? Betul, betul. Al-Quran ini milik kita semua. Al-Quran ini adalah milik umat Islam semua. Jadi tidak pandang siapa dia, siapa yang dia mau belajar, itulah yang menjadi menjadi mustami kita, menjadi pendengar kita. Baik, Ustadz, kalau ini selain di radio, nanti joinnya kemana nih? Bergabungnya untuk menyetorkan hafalannya itu seperti apa, Ustadz? Mekanismenya seperti ini. Setiap malam Rabu pada setiap pekannya kita akan bersiaran di Radio Suara ITMI. Tetapi misalnya untuk setoran hafalan itu kita lakukan setiap hari. Nanti Ustadz Gugum akan menyampaikan one day one ayat seperti itu katanya kira-kira. Dan setoran hafalannya itu bisa disampaikan melalui media Telegram. Telegram. Ada grup khusus Ustadz ya? Ada grup khusus. Nanti kita akan sampaikan, sebarkan link-linknya itu, bagaimana cara daftarnya ke semua grup yang ada. Dan bagi seluruh pendengar Radio Suara ITMI juga boleh untuk menyebarkan informasi ini kepada sahabat-sahabat kita di mana saja berada. Makin banyak ya gimana? Radio kita alhamdulillah info terakhir di media online sudah sampai 20 negara yang Masya Allah. Nah, paling tidak di negara jiran-jiran kita. Kalau seandainya ingin bergabung boleh Ustaz? Ya? Boleh saja, tentu saja boleh. Kita sangat senang karena kalau dengan beliau-beliau bergabung di sini, kita juga punya sahabat, punya saudara dari luar negeri. Kalau orang jiran bilang dari luar negara, gitu, insya Allah. Oke. Baik. Iya, baik itu teman-teman ya terkait dengan opening atau penjelasan tentang program kita Radio Suara menghirup
segelas secangkir kopi. Disiarkan dari kota Cimahi, Nah, Happy Jawa kabur Barat. deh. Radio Suara Iya, Hati, langsung Langsung kabur. Jam'iyah. Kunjungi website kami. Kita langsung ini Kang Gugum ya, nanti siap Kang ya. Gugum sedikit penambahan yang belum disampaikan tadi ya. Ya, Yang belum disampaikan sama Pak Happy ditambahin sedikit. Terus nanti kita langsung ke memutarkan yang dipilih aja ya orang-orangnya ya. Siap, boleh. Gitu ya. Oke, kita siap ya. Iya, sahabat listeners Radio Suara ITMI, media dakwah, ukhuwah dan jamiah. Masih dengan saya Heri Mujianto yang bertugas malam hari ini. Kali ini dalam program opening pertama, yaitu program Murojaah Quran ITMI Jawa Barat. Kita langsung nih ke tadi setelah opening dari Ketua Wilayah ITMI Jawa Barat. Kita langsung ke tim Asatiz yang beliau adalah pemrakarsa program ini atau founder program Murojaah Quran ITMI Jawa Barat ini, pada Ustadz Gugum Al-Hafiz, atau saya sudah terbiasa memanggil Kang Gugum nih ya. Akang saja biar lebih akrab. Kalau Ustadz mah terlalu berat sepertinya. Iya. Kang Gugum ya namanya Ade Rahmat Gumilar, cuman panggilan akrabnya adalah Kang Gugum. Ya. Baik Ustadz, terkait dengan opening dari Ustadz Happy tadi, ada yang ditambahkan dulu nggak Ustadz? Ya baik, sedikit Bismillahirrahmanirrahim kepada para pendengar semua. Jadi alangkah bahagianya saya di malam hari ini bisa siaran bareng, bisa berada di sini. Sebelumnya tadi saya ingin ada ralat ya ketika disebut gelar SPDI gitu. Jadi tidak ada I-nya gitu. Karena saya dari UPI gitu ya. Oh kemudian, gitu ya? Iya. Saya pikir karena dari Fakultas Sastra Arab ya, pendidikan agama Islam, ilmu pendidikan agama Islam. Iya. Ada I-nya ya? Enggak. Dan kalau di acara seperti ini nggak usah disebut lah gelarnya gitu, biar kita akrab, Gugum saja gitu, Kang Gugum. Apalagi saya lebih muda dari Kang Heri ya, dan Pak Happy apalagi. Enggak, paling tidak kan Ustadz para jemaah biar tahu Ustadz adalah merupakan lulusan dari Universitas Indonesia. Betul, lulusan 2017, jurusan ilmu pendidikan agama Islam. Tahun berapa itu? Saya masuk 2013, lulus 2017. Oh, oke. Kalau untuk ilmu Al-Quran atau tahfidz tadi sempat dibicarakan 30 juz, ya sempat mesantren gitu sambil kuliah di Ma'had Usyakil Quran, itu punyanya Ustadz Muhammad Suhud. Kalau mungkin teman-teman sudah kenal Ustadz Muhammad Suhud itu yang dulunya Imam DT gitu. Saya sempat mondok di sana sekitar 2 tahun setengah. Begitu. Iya. Itu sedikit riwayat ya. Kalau saya asli dari Ciamis, biar lebih akrab lah. Yang belum Ciamis, keanggotaan Ciamis, tapi sekarang udah hampir 2 tahun dari Provinsi Jawa Barat ya. Betul, asli Jawa Barat. Iya. Sekarang domisili di Kota Bogor, seperti itu. Dan keseharian sebagai guru juga ya, sebagai pengajar. Iya, Afan, sinyalnya ada gangguan sinyal ya. Oh iya, tes ini. Bagaimana sekarang? Kota Bogor. Iya. Ya, sekarang udah bagus, bagus. Jadi iya. Kemudian terkait dengan program ini, mungkin kenapa dipilihnya kata murojaah ya, jadi nggak tahfiz atau apa ya kata-kata yang lebih ini? Karena murojaah itu adalah dari kata rojaah, yarji atau pengulangan, mengulang. Jadi saya tahu bahwa di sini pasti banyak ustadz-ustadz, banyak yang sudah hafal juz 30 banyak gitu. Tapi apakah kita sering mengulangnya gitu ya. Kemudian masalah pemahaman. Jadi dipilih kata murojaah itu adalah lebih kita mengingatkan kembali atau mengulang hafalan yang pernah kita hafal atau pemahaman-pemahaman yang kita dulu sebetulnya sudah hafal gitu, tetapi
kita ulang kembali, kita ingatkan kembali. Itu mungkin latar belakangnya kenapa namanya MQ ya, atau Murojaah Quran. Ya, Seperti Murojaah itu. Quran ya, bukan Iya, manajemen kolbu ya, Ustaz ya. bukan. Itu MQ. Baik, baik. Kemudian untuk Oke. sedikit lagi untuk teknis tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Happy di grup Telegram. Nanti kalau yang belum join ke Telegram bisa menghubungi saya, Kang Heri gitu ya. Eh, Nanti diberikan linknya atau sudah ada sebetulnya kemarin dibagikan di beberapa grup. Kemudian teknis menghafalnya mulai besok ya. Kalau kemarin kan karena masih baru launching nih, jadi Al-Fatihah dulu dari Ahad sampai hari ini gitu ya. Ada sudah beberapa alhamdulillah ya Kak Heri ya, sudah banyak Iya, nih yang menyetorkan hafalan, alhamdulillah semangatnya gitu luar biasa. betul, Bahkan betul. ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jogja gitu. Iya, iya. Nah, kalau mulai besok kita akan mulai dari surah An-Naba gitu ya. Surah pertama di juz 30. Oh, An-Naba. jadi dari depan ya, bukan dari Ya, belakang bukan. ya. Dari depan saja. Oke, 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 oke. An-Naba, kemudian betul tadi satu hari satu ayat, nggak banyak-banyak Iya. murojaahnya. Ya. Mhm, mhm. Satu hari satu ayat, kemudian tapi gini, karena namanya juga murojaah gitu ya. Misalnya besok setorkan ayat 1 gitu ya, memurojaah ayat 1. Nah, besoknya hari Kamis kan ayat 2 nih, nambahnya atau ayat barunya ayat 2. Tapi alangkah baiknya diulang lagi dari ayat 1 gitu. Jadi setorannya 2 ayat gitu kalau pas hari Kamis. Kemudian Iya. pas hari Jumat berarti setorannya 3 ayat gitu. Oh, gitu ya, Diulang lagi Ustaz. dari ayat satunya supaya apa? Supaya semakin kuat hafalannya, semakin lancar lagi. Iya. Karena kebanyakan kalau yang saya ikuti itu ya di grup-grup lain atau menghafal itu rata-rata fokus pada menambah hafalan aja. Jadi kadang-kadang Tanpa melupakan mengulang ya. tanpa mengulang hafalan-hafalan yang Iya, iya, sebelumnya iya. gitu. Kita coba nggak apa-apa sedikit ya. Kalau misalnya aduh ini kan pendek kayaknya saya mampu lebih, boleh silakan nanti hafalan itu ditabung atau dimurojaah masing-masing. Tapi kita Iya. bareng-barengnya satu hari satu ayat. Kemudian nanti sampai 7 hari berarti kan 7 ayat tuh hari Selasa. Nah, berarti nanti yang Mhm. 7 ayat itu nanti Hari Senin mungkin, Ustaz. oh Rabu, Kamis, Rabu, Sabtu, Kamis, Minggu. Jumat, Selasa. Selasa ya pas ya. Nah, jadi Oke, oke. pas Ya, ya. Selasa itu 7 ayat nanti baru diputer gitu ya. Diputer yang murojaah 7 ayat itu di apa namanya di radio gitu, diputar di radio, kemudian nanti ada masukan dari tim asatid atau yang sudah hafalannya bagus juga menjadi contoh gitu ya untuk yang lain, Iya. menjadi motivasi bagi yang lain 7 ayat. Seperti itu teknisnya. Kemudian kalau di eh, minggu berikutnya juga itu mau ketika ayat ke-8 mau diulang dari ayat 1 boleh atau mulai 8-nya saja boleh. Pokoknya nanti juga ada murojaah per surat gitu dan nanti kedepannya ya tadi ya banyak insya Allah kedepannya pengembangan-pengembangan dari program ini. Seperti itu Kang Heri. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan nih, Ustaz. Ya, Gimana kalau misalnya saya lah, jangan jauh-jauh ya, karena saya ya, juga ini sudah mengazamkan diri juga untuk ingin belajar juga nih, alhamdulillah mumpung insya Allah. Ya, ada kesempatan ya, bukan harus menyempatkan lah ya, iya, harus menyempatkan bukan ada kesempatan ya. Karena ya begitulah kalau dicari alasan pasti selalu ada alasan. betul. Ya mumpung sekalian juga jadi apa jadi operator, tapi mudah-mudahan ke depan juga ada operator yang lain Ya. eh, ikut belajar juga. Kalau seandainya misalkan saya hari ini lupa lupa store satu ayat, besoknya bisa langsung dirapel gitu, Ustaz? Oh, boleh, boleh. Jadi memang program ini juga dirancang tidak terbatas oleh waktu gitu ya. Tidak terbatas Hmm, oleh waktu misalnya harus setorannya jam sekian gitu. Kemudian ya, ketika ada kesibukan tidak gitu ya. Misalnya Kang Heri nih 2 hari absen, misalnya iya, sibuk di sekolah, boleh. Yang penting nambah atau yang di murojaah masing-masing itu yang untuk hitungannya tetap segitu gitu Kang Heri. Tetap oke. seminggu harus 7 ayat ketika pas nanti Seminggu, apalagi mau diputar di radio berarti harus bagus gitu ya harus oke. maksimal gitu lah kalau nanti juga kan karena banyak nggak mungkin semuanya diputar di radio ya. Jadi nanti ada pilihan ya, Iya nanti mungkin atau di random diaduk-aduk iya sama kakak hukum lagi gitu ya. iya nah terus Oke. nanti juga insya Allah nanti juga saya akan memperkenalkan tim asatid yang sekarang sudah bergabung ya jadi bukan hanya saya dan selain di Hmm, radio juga nanti insya Allah ada tim pengoreksi gitu ya atau yang memandu di grup juga gitu ya.
yang Ya. menyemangati, ayo hari ini surat An-Naba ayat berapa gitu ya, mengingatkan. Nah, nanti ada diantaranya ada Kang Nukman Sabit ya. Nah, itu beliau Wah, seorang mahasiswa Unisba ya, Universitas Islam ya, Bandung. ya, Kang satu alma Nukman. mater tuh Ustaz. Oh, dengan Kak Heru sih ya, setelah mater. Tapi Luar saya biasa. kalau orang bilang angkatan Oh, kolot. enggak. Belum Ada sih, Kang, belum terlalu kolot ya, iya, angkatan 2000. masih muda, semangatnya juga masih berjiwa muda. Nah, Kang Iya, Numan iya. ini juga sama ya, alhamdulillah juga sudah selesai hafalannya 30 juz, dan beliau juga menjadi pengajar di Citerep kalau nggak salah ya, di yayasan apa itu? SLB Citerep, Pak Yayasan SLB Titip Citerep. Bangsa. Nah, itu dia. Mhm. Seperti itu, beliau juga menjadi biro taklim di PW ITME Jawa Oh, di Barat. wilayah Jawa Barat ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi ini banyak generasi-generasi muda nih, insya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang akan menjadi pembimbing kita. Mhm. Berikutnya ada Kang atau Ustadz Hadian Akbar. Nah, ini Masya Allah. Iya. Subhanallah. Ini Kang Hadian ini, wah ini hafalannya juga sudah bersanad nih Kang Heri kalau Kang Hadian. Karena beliau Subhanallah. memang apa namanya fokus dari kecil pesantren di Mhm. Al-Falah ya, Al-Falah yang di Cicalengka. Juga sekarang masih Betul. menjadi tim asatid di sana, dan wah Masya Allah suaranya itu ya. Dan beliau Wah, juga Mas, sudah ngaji. sampai ke Kuwait kalau saya tidak salah dengar tuh, sudah sampai ke internasional gitu. Sudah Sudah, ikut betul. MTQ. Iya. Kang itu Ya. juga sempat mengajar ya kalau nggak salah. Sempat. Jadi Ustadz Hadian itu beliau sempat di sekolah kami dulu di SLB Cileunyi, Iya. namun hanya sampai sekolah dasar. Setelah itu beliau lanjut ke pesantren Iya. gitu. Nah, memang beliau bercita-cita katanya ingin menjadi ustadz dan ingin punya pondok katanya gitu, pondok tahfiz, Masya Iya, Allah. sekarang sudah tercapai. Oh iya, sudah ya, sedang dibangun gitu ya, atau sudah mulai Betul. berdiri. Alhamdulillah beliau bersedia bergabung dengan kita, nanti berbagi ilmu gitu ya, tentang khususnya tentang Al-Quran. Kemudian ada lagi Kang Solahuddin, ini juga masih seumuran Oh, dengan saya, di Kuningan ya? dari Kuningan. Iya, Oh, subhanallah. itu kuliahnya di PT IKI Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu PPIK ya, bukan Quran. PPIK ya. Bukan. Ketik PT IKI tuh suaranya juga Masya Allah, suaranya seperti imam-imam Masjidil Haram. Kalau saya sempat imami beliau, wah merdu. Kemudian juga tentang ilmunya Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah bisa bergabung. Itu sementara ya ada 4 ustadz ya, ada 4 apa namanya tim pengajar. Nanti kedepannya Insya Allah masih banyak gitu ya yang bisa bergabung, yang bisa share ilmu di kegiatan atau di program kita ini. Baik, itu Kak Heri. Ya, alhamdulillah. Baik. Tapi kemarin kalau tidak salah saya dengar, Ustadz, Ya. itu ada ukhti yang ikut ngoreksi juga di grup itu Oh masuk tim iya, asatis atau peserta boleh juga betul. itu, Ustadz? Iya, Peserta boleh koreksi juga atau gimana? itu kalau tidak salah Teh Aisyah ya, Teh Siti Nur Aisyah, itu juga dari satu daerah Betul. dengan saya, dari Ciamis. Itu Satu daerah juga. satu daerah. Waduh. Jadi ini juga informasi di PW itu di pengurus wilayah, alhamdulillah banyak orang Ciamis yang patut berbangga orang Waduh. Ciamis. Ada Dari 3 mulai pengurus wilayah, Dewan Suranya juga ada orang di Ciamis Mansur ya. ada, alhamdulillah ya. Mantap, Ciamis, mantap. alhamdulillah. Ya, jadi ya ada yang ketinggalan. Jadi ketika nanti kan yang start juga ada akhwatnya ya, karena nggak semuanya ikhwan. Misalnya Ya, yang akhwat ngerasa, aduh saya pengen apa namanya dikoreksi oleh akhwat lagi, atau ingin saran dengan akhwat secara pribadi misalnya gitu ya. ya. Nah, alhamdulillah di pengurus juga nih di bidang 3 ada ustazah juga gitu ya, Masya Allah juga beliau ilmunya tentang Ya. tahsin juga alhamdulillah baik gitu ya. Nah, insya Allah beliau juga akan dilibatkan menjadi tim asatid. Nanti kita susun jadwalnya, atau ya di grup juga insya Allah akan bantu mengoreksi seperti itu. Karena ya supaya nggak bosen gitu ya, supaya nggak bosen jadi ada ustazahnya juga gitu. Kurang lebih begitu. Baik, Kang Gugum, kita rehat dulu sejenak ya, Siap. biar mungkin nanti kita akan lanjutkan setelah jeda ini ya. Ya. Oke, setelah ini kita nanti di random aja ya. Ya, caranya diputar terus dikoreksi. Paling nanti kalau keburu yang mufrodahnya terakhir lah.
Al-Fatihah. Siap. Baik, sahabat pendengar radio Suara ITMI, media dakwah ukhuwah dan jamiah. Demikian tadi adalah pengenalan asatiz atau pengajar dari program Murojaah ITMI Jawa Barat atau Murojaah Quran ITMI ya, Murojaah Quran ITMI yang diprakarsai oleh teman-teman ITMI Jawa Barat. Iya, kita ini gimana Ustaz? Insya Allah masih ada waktu Masih sampai sekitar sampai jam 9 ya. Sekarang sudah 24.2 nih. ya masih Masih ada ada. 18 menit lagi. Iya, sekitar segitu. Kita mau ke mufrodah dulu atau Kita mending dulu? itu dulu deh Mau yang di dikoreksi grup. dulu berapa? Iya, boleh kita nanti putar 1 atau 2 apa namanya? Ikhwah yang sudah menyetorkan hafalan gitu ya. 2 jamaah di grup boleh Baik. diperdengarkan. Oke, baik sahabat-sahabat, kita akan coba acak ya. Iya. Siapa yang bisa diputar? Ini ada Mbak Dian Praptiwi. Ya, Kita coba perdengarkan suaranya Ustaz ya. coba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Ya. Barakallahu untuk Mbak Dian Pratiwi. Waduh itu saya siap. Murojaah atau setoran hafalan di Hafal Ustaz. Jadi itu Telegram itu otomatis maju sendiri ya. Iya, sama dengan WhatsApp. Artinya ya hafal ya teman-teman mendengar semuanya. Nggak apa-apa. Ini juga Ya. dalam rangka uji coba juga program pertama. Tapi tadi saya cek di radio juga suaranya jernih Kang Heri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya, Afan, jadi tadi langsung otomatis ke ini berikutnya ya. Jadi Iya. teman-teman, itu adalah suara yang di grup Telegram kami random, kami acak. Kebetulan yang dapatnya di pas screen readernya jatuh ke ke Mbak Dian atau Ukti Dian. Maka beliau yang terputar. Mungkin dikoreksi dulu aja Ustadz ya. Baik. Baru nanti satu lagi, setelah itu nanti ke mufrodah mungkin ya. Iya, siap. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini Mbak Dian tuh kalau tidak salah ketika pertama launching juga udah langsung setoran gitu. Pas pertama hari Ahad Maghrib kalau tidak salah. Paling pertama. Pertama ya. Iya.
Subhanallah. Yang saya ingat waktu itu. Dan beliau jauh juga nih dari Jogja, dari Yogyakarta. Mhm. Mudah-mudahan Iya, bisa mendengar acara ini gitu ya, bisa mendengar acara ini. Eh, yang pertama, syukron gitu ya atas partisipasinya. Sudah bagus apa namanya bacaannya tartil gitu ya, tidak terburu-buru, kemudian juga lagamnya juga itu kalau saya tidak salah itu memakai lagam nahawan gitu ya, yang memang itu untuk pemula enak lah gitu, tidak terlalu banyak variasi dan ya, terdengarnya juga tadi enak seperti itu, apa namanya sudah bagus bacaannya. Kemudian juga makhorijul hurufnya bagus, tajwidnya juga bagus, seperti itu. Hanya karena apa namanya terlalu nyaman dengan nada mungkin, atau memang tadi ketika di ayat terakhir sempat beberapa kali pengulangan iya. gitu. Karena memang ayat terakhir itu membutuhkan nafas yang panjang, karena ada kalau di Braille itu kan mad bendera itu ya, yang di walau terus betul-betul panjang nafasnya. Jadi harus cek sunanya mah ngawahan heula. Harus apa nah? Kalau Apa itu ngawan apa Ustaz? Indonesianya ya? Harus Mengabdi bersiap-siap. ancang-ancang gitu ya. Itu dia. Mengancang-ancang dulu. Itu Iya, kan iya. sudah kalau misalnya itu kan dari ayat 7 itu dari sirotol ladzi. Sirotol ladzi itu panjang. Nah, dipotong sampai maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, biasanya berhenti di situ. Nah, siap-siap tarik napas panjang dari ghairil. Nah, kemudian dibaca lagi. Nah, tadi sempat pengulangan ada ragu-ragu, seperti ragu-ragu nih, nyampe nggak gitu Mbak itu. Padahal kalau misalnya langsung tarik napas dibaca insya Allah nyampe. Ya, yakin bahwa apalagi itu juga sudah apa namanya ada wakofnya juga di situ, ada tanda berhenti, bisa. Dan di akhir itu ada namanya kalau di tajwid itu mad lazim musaqal yang harus dibaca panjang 4 sampai 6 harokat ya. 4 sampai 6 harokat, dan ada tasdid juga panjang walau boleh. Jadi saya contohkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Nah, Afwan agak keputus ya. oh ya, mohon maaf nih. Memang Ustaz, tadi Ya, sinyalnya agak kabur sedikit Ustaz. kalau sekarang Ya bagus. memang ya. Jadi boleh saya ulang mungkin ya. Mudah-mudahan bagus nih. Memang kalau kendalanya jaringan seperti virtual seperti ini, kalau nggak Ya, langsung datang ke studio. Oke. karena ini operatornya di Cinunuk, Cileunyi, Mm-mm. ini yang siarannya Di Bogor, Bogor, itu Bogor itu ya, tapi dengan adanya teknologi betul. apapun ibadah pun ilmu talabul ilmi pun dipermudah oleh Allah ya Ustaz ya. Iya, Bahkan kita yang tunanetra sendiri pun alhamdulillah bisa bisa alhamdulillah ya, ya, betul bisa mengoperasikan. Suara ya saya maka gimana sekarang? Bisa bagus masih bagus ya, tidak terputus-putus. bagus. Saya akan Iya. coba contohkan di ayat terakhir karena yang membutuhkan nafas dan lazimnya ya panjangnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Nah, seperti itu. Tarik nafas, kemudian langsung go. Kemudian juga ya nanti ada khusus mungkin ya yang kalau dibahas apa namanya Rin itu jangan memantul, tapi Mbak Dian sudah bagus ya. Saya rasa sudah bagus bacaannya, tidak apa namanya tidak ada kesalahan-kesalahan yang jali, yang cukup apa namanya yang kesalahan yang bisa merubah makna seperti itu. Baik, itu saja untuk koreksinya, Kang Heri. Baik. Ini masih ada boleh satu lagi atau gimana Ustaz? Boleh satu lagi. Satu lagi kita acak lagi. Ya, lanjut. Kalau bisa Ihwan, tadi kan sudah Ahwat, sekarang coba Ihwan. Baik, ini di kontak saya Kang Asep dari Tasik ini. Coba dengar suaranya Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi semuanya anggota grup ITMI Jabar on Telegram, selamat berjumpa sama diriku di malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya kabarnya pada baik dan sehat selalu, lahir maupun batin.
Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah surah, itu surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan barakah bagi semuanya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Baik, Iya, saya takut iya. kebablasan lagi. Iya, siap. Baik, alhamdulillah, masya Allah, barakallah, jazakallah khair untuk Kang Asep ya dari Tasik, ya. Dari namanya juga sudah ketahuan orang Sunda dan logatnya juga ya. Insya Allah. Secara umum juga sudah bagus, suaranya tuh kayaknya sudah biasa menjadi imam. Betul. Iya, suaranya enak gitu ya. Enak didengar. Ini Tasik, Ustaz. Oh, masya Allah. Ya, seperti itu. Kemudian untuk lagam juga sudah bagus gitu ya. Untuk tajwid juga sudah, hanya makhraj tadi yang saya simak ada sedikit yang ingin saya koreksi. Yang pertama di ta'ud gitu ya. Nah, ini memang di Sunda gitu ya. Huruf mengucapkan zal itu dekat-dekat sama dal gitu ya. A'udhu. Nah, seperti tadi hampir ke dal. Tapi ini adalah zal jadi za. A'udhu. Zu. Ada suara apa ya? Mendesisnya za. Nah, ada anginnya keluar. A'udhu. Kalau dal jadi a'udhu, atau ada yang misalnya di Betawi kalau nggak salah jadi ju. A'udhu. Naujubillah. Seperti itu. Nah, itu salah, tapi yang betul adalah za. Kemudian tadi yang saya dengar ada yang huruf yang tertukar baca oleh Kang Asep. Semoga Kang Asep mendengar di ayat kelima nih. Iya karena abu dua iya kanas. Nah, harusnya itu dengan sin biasa. Kanas ta'in. Tapi tadi seperti dengan shin tebal. Kanas ta'in. Itu adalah nasta'in sin biasa, menggunakan sin biasa. Kemudian juga di ayat berikutnya, ayat ke-7 itu sod ya, ihdinas sirol tadi masih terdengar seperti sin. So, nah, agak apa namanya, diangkat lidahnya, agak tebal, so. Jadi memang harus bisa dibedakan ya, karena ada sin, ada shin, ada sod, so, sin, shin, so. Kalau sa mudah lah, sa, ada juga sa ya. Sa, tapi yang sering tertukar itu sin dengan sod, sin dengan sod dengan shin. Kalau shin, sya. Nah, seperti itu. Jadi siratal ladzi sod maaf, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat mustaqimnya dengan sin biasa, dengan sin. Siratalnya dengan sod. Ya, seperti itu saja. Jadi sudah bagus, hanya makhrajnya saja mungkin tertukar gitu Kang Heri ya. Itu untuk Kang Asep. Iya. Ya, mungkin termasuk saya sendiri Ustadz kemarin juga di Iya. ya, memang kelemahan. Sebenarnya Al-Fatihah ini seolah-olah gampang-gampang susah, tapi ya, Betul. sangat fatal sekali ketika salah huruf. Iya. Iya betul, karena memang kan ini wajib ya dibaca ketika sholat seperti itu. Itu Betul. kalau misalnya kita tidak tahu kan tidak berdosa, tapi kalau kita sudah tahu, misalnya kita sudah meraba di Al-Quran Braille bahwa ini adalah huruf shod gitu ya. Tapi kita masih membacanya karena kita sudah menjadi kebiasaan gitu ya, menjadi kebiasaan emang dari kecilnya kita gitu. Mungkin karena kita juga mendengar dari orang lainnya begitu, kadang ini merubahnya butuh perjuangan gitu. Kalau sudah terbiasa, apalagi sudah bertahun-tahun gitu,
itu juga harus betul-betul bermujahadah untuk merubahnya juga luar biasa. Tapi insya Allah kalau kita berniat sama-sama memperbaiki bacaan gitu ya, insya Allah kita bisa lah membaca dengan sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan seperti itu. Amin, amin, amin. Ustadz Afwan nih, kita kan nih ke pukul 21 mepet nih Ustadz. Iya ya, nggak kerasa. Boleh minggu ini boleh dikasih bonus nggak untuk mufrodahnya nih Ustadz? Boleh nanti sampai atau saya bahas nanti pas semua Al-Fatihah atau nanti keburunya saja. Oke, kita sampai jam berapa nih Ustadz? Jadi biar enak. 15 coba deh. Sampai Oke, jam 12.15 ya. Malam ya. Oke, baik. Iya. Ya, sahabat-sahabat RSI semuanya, bagi nanti yang ingin bertanya, boleh via WhatsApp ya ke 0813-2198-4004 melalui VN ya. Boleh atau juga boleh ya. Ya, boleh. Kalau mau diperdengarkan suara di radio, enaknya via VN saja ya. Iya. Lagi di 0813-2198-4004 bila ingin bertanya terkaitan dengan malam ini pembahasan mufrodah surah Al-Fatihah atau ingin bertanya tentang program ini juga boleh. Kita jeda dulu sejenak. Nanti langsung mufrodah. Iya. Siap. Ya. Boleh ada kita sampai 9.30 lah, sama setengah jam demi kagok. Asli ya. Ya, insya Allah. Mantap. Ya. Itu tapi sinyal. Alhamdulillah. Kalau misalnya sok klub. Di sini suka turun ini. Seberapa kali keluar tadi ya? Turun deh. Itu udah Telkomsel. 000-173. Kami hadir. Siap, di grupnya di Zoom tiluan wae tanya. Tiluan. Siap ya. Baik, sahabat radio Suara ITMI, media dakwah, ukhuwah dan jamiah. Alhamdulillah Ustadz tadi memberikan bonus nih. Seharusnya kita sampai jam 21, namun malah tadi yang sampai jam 21.15 dibonusin lagi ya, dikasih waktu lagi sampai jam 21.30. Subhanallah. Ya, tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan pembahasan mufrodah terkait surah Al-Fatihah, dan nanti sekali lagi bagi jamaah yang mau bertanya, baik itu anggota grup Murojaah ITMI Jawa Barat ataupun bukan anggota grup, yang semua yang mendengarkan di radio Suara ITMI ini boleh bertanya melalui channel WhatsApp, melalui chat WhatsApp di 0813-21984004. Ya, mangga Ustadz dipersilakan. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, para pendengar sekalian. Insyaallah saya akan sedikit membahas gitu ya makna mufrodah atau makna perkata dari surah Al-Fatihah ini, dimulai dari ta'awudz dan isti'adzan. Dan nanti karena saya juga masih dalam rangka belajar gitu ya, dan saya juga kalau ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau misalnya ada tambahan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu ya. A'udzu itu adalah fi'il ya. Fi'il mudhari ya. Waktu saya belajar bahasa Arab itu fi'il mudhari artinya kata kerja yang sedang atau akan. A'udzu domirnya ini adalah orang pertama ya, atau saya. Artinya semuanya sudah mafhum bahwa aku berlindung ya, atau saya berlindung. A'udzu. Nah, sekalian juga dibahas pernah sedikit tajwidnya, jadi atau hurufnya pertama hamzah, kemudian ain, dan tadi zal ya yang sudah dibahas. A'udzu. Aku berlindung, kalau diganti dengan domirnya
Nahnu jadi na'udzu. Seterusnya seperti itu. Kemudian bi itu huruf jar. Bi ya, yang artinya dengan. Tapi di dalam terjemahannya kita tahu bahwa aku berlindung menjadi kepada ya, karena supaya enak, karena kalau dengan sepertinya kurang enak kalimatnya. Bi itu huruf jar artinya dengan menjadi kepada di sini ya. Allah, aku berlindung kepada Allah. Lafzul jalalah Allah billahi. Ini tidak akan dibahas lebih mendalam ya. Kenapa hi tidak hu, itu nahu ranahnya, tapi saya perkataannya saja sepengetahuan saya. Billahi dan a'udzubillah mina. Nah, mina juga sama nih huruf jar. Min. Dari min, mina menjadi mina dari yang artinya dari gitu ya. Nanti huruf jar itu ada berapa? Nah, silakan mungkin yang sudah belajar bahasa Arab pasti tahu huruf jar itu ada apa saja. Aku berlindung a'udzubillahi mina, kemudian asyaitani, setan. Setan. Jadi ini juga adalah asyaiton, kita sudah tahu bahwa artinya setan dan menggunakan alif lam di awal. Alif lam tasydid atau alif lam syamsiah. Jadi ma'rifat asyaiton. Billahi minasyaitani, kemudian ar-rajim. Dari kata rojim yaitu terkutuk ya, yang terkutuk ar-rajimi seperti a'udzubillah. Jadi kalau kita ambil makna secara keseluruhan, aku berlindung kepada Allah dari godaan ya, karena kadang-kadang ditambahin supaya maknanya lebih enak nih seperti itu, dari godaan setan yang terkutuk ya. Jadi ini adalah keutamaan bahwa kita diwajibkan sebelum membaca Al-Quran adalah membaca ta'awudz atau isti'adzah ya. Seperti itu. Berikutnya kita masuk pada ayat pertama di surah Al-Fatihah ini, yaitu basmalah. Jadi basmalah merupakan ayat pertama di dalam Al-Quran, sekaligus juga ayat pertama di surah Al-Fatihah. Ya, kita bertemu lagi dengan huruf jar bi di sini dengan, kemudian ismi yang artinya itu nama ya. Ya, sudah insyaallah pendengar semua ketika belajar bahasa Arab awal ketika ditanya masmuk jawabannya ismi gugu, nama saya. Ismi juga nanti bisa berasal dari kata asma gitu. Ismi. Tapi yang digunakan dalam ayat ini ismi dengan nama, atau dalam terjemah di versi Kementerian Agama ditambah kata menyebut, dengan menyebut nama. Dan Allah, lafzul jalalah kembali, Allahi, bismillah ya. Membacanya tidak bismillah ya, kata memang tarkib tipis bismillah ada kasrah, jadi bismillah. Allahi ar-Rahmani artinya yang maha pengasih, ar-Rahmani ar-Rahim yang maha penyayang. Nah itu saya tidak akan membahas lebih mendalam apa itu maha pengasih dan maha penyayang. Nanti mungkin oleh yang lebih luas ya, karena juga terbatas waktu juga, hanya membahas mufradnya saja, makna atau arti secara perkataannya. Dan sebelum dilanjut juga, ketika kita sudah memahami ayat demi ayat Al-Quran, ini ketika kita membaca akan terasa di hati ya, akan kita bisa mengetahui maknanya tanpa harus melihat terjemah ya. Apalagi terjemah Al-Quran di Braille itu kan memisah dengan Arabnya ya. Kalau di Awas kan bersebelahan tulisannya itu. Kalau di Braille harus membuka halaman yang lain. Begitu. Tapi kalau kita sudah mengetahui makna mufradat, atau mufradatnya sekitar kosakatanya sudah banyak, insya Allah kita akan mudah untuk memahami Al-Quran, karena mufradat atau kata-kata dalam Al-Quran itu berulang, banyak yang berulang. Ya, seperti kata lafzul jalalah banyak, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim berapa kali diulang. Jadi kita sudah tahu artinya, sudah memahami gitu ya. Kemudian juga ketika dalam sholat kalau kita sudah
tahu artinya, ya kita bisa melebur makna. Jadi bukan hanya lisan kita, tapi insya Allah juga hati kita ikut membaca dan memaknai apa yang kita baca. Ya. Seperti itulah ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, kita dalam hati, tadi ya, basmalah, kita mengucapkan arti dari basmalah itu, mungkin kita bisa melebur makna, dan itu bisa membantu agar sholat kita menjadi lebih khusyuk. Ya, kalau kita tahu makna dari lafaz-lafaz yang kita baca ketika sholat, dari doa iftitah, Al-Fatihah, dan surat-surat pendek dan lain sebagainya, itu bisa membantu kita agar lebih khusyuk dalam sholat. Begitu fungsinya kita memahami mufrad sedikit. Baik, kita lanjut di ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdu ini juga yang berasal dari kata hamida, ya, hamida yahmadu hamdan. Nah, betul ya. Ada nama, ada juga kawan kita juga, Kak, atau kakak tingkat saya, Kang Hamdan, ya, yang artinya maha terpuji. Tetapi di sini menggunakan isim ma'rifat. Yang sudah belajar bahasa Arab bahwa isim itu nanti ada isim namanya ma'rifat, ada nakirah. Apa bedanya? Kalau ma'rifat itu sudah pasti, sudah jelas. Sudah jelas siapanya, tidak menjadi tanda tanya lagi. Dan cirinya ada alif lam di awal. Sedangkan nakirah itu bisa yang mana saja, belum pasti. Kemudian cirinya diakhiri dengan tanwin, yaitu berbeda. Isim ma'rifat dan nakirah. Nah, alhamdulillah di sini diterjemahkan di dalam yang cetakan dari Kemenang itu segala puji. Ya. Jadi dari kata pujian, ya, hamidah, menjadi segala puji, alhamdulillah. Di mufrad berikutnya, kata berikutnya li, untuk, ya, li itu artinya untuk, tapi dalam terjemah ini menjadi bagi, sama saja, bisa bagi Allah, lillahi, alhamdulillahi, segala puji hanya, ada yang menambahkan segala puji sudah pasti hanya bagi Allah, alhamdulillahi Rabbi, Tuhan. Artinya itu Tuhan, Rabbi. Tapi Tuhan di sini adalah Tuhan yang memelihara, atau Tuhan yang menjaga. Berbeda dengan ilah. Ilah juga artinya Tuhan, tapi Tuhan yang disembah kalau ilah. Rabb, Tuhan yang mendidik, Tuhan yang memelihara manusia. Seperti Rabbin Nas. Ya, dalam surat Anas kan ada juga ya. A'udzu birabbin nas. Tapi di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dalam kata berikutnya al-alamin itu yang artinya alam, semesta alam. Al-alamin artinya adalah semesta alam. Ini juga sama ya, ma'rifat lagi. Si ma'rifat karena apa? Karena diawali dengan alif lam. Diterjemahnya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, itu diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya kita nanti dengan di Arab itu karena maknanya luas sekali ya, lafaz ini tidak terbatas dengan yang diterjemahkan. Belum lagi kalau misalnya bicara tafsir, wah sangat luas Al-Quran. Oke, ayat 3. Ar-Rahmanir Rahim. Sudah tadi ya. Maha pengasih lagi maha penyayang, ya, maha pengasih lagi maha penyayang. Sedikit, maha pengasih ini adalah umum ya, yang sifat Allah yang diberikan kepada setiap makhluknya, setiap manusia, baik dia beriman maupun kafir, itu adalah sifat Ar-Rahman Allah. Sedangkan Ar-Rahim itu yang diberikan kepada orang-orang beriman, terkhusus nanti nikmatnya ketika di surga. Ar-Rahim. Boleh terjemahkan Ar-Rahman, maha pengasih, yang maha pengasih atau maha pemurah, menerjemahkan maha pemurah. Ar-Rahim, maha penyayang. Ar-Rahmanir Rahim, ayat ketiga. Kemudian di ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Malik
Maliki. Artinya itu adalah yang menguasai, dan juga bisa raja sebagai Malik. Dan Asmaul Husna juga menjadi salah satu sifat Allah Al-Malik. Tapi di sini tidak menggunakan alif lam, berarti bukan isim Maliki, tapi jadi fi'il juga menjadi kata kerja ya. Maliki. Dan di sini berbeda dengan dalam surah An-Nas, dia menggunakan alif mimnya. Maliki, yang menguasai, yaumi, hari. Yaumi itu adalah hari, yaumil ahad, hari ahad, yaumi isnin, hari Senin, yaumiddin, ad-dini. Ad-din, kalau bicara arti ad-din itu adalah agama. Ya, yang sepatutnya. Tapi di dalam terjemahan ini, jika digabung, yaumiddin itu menjadi hari pembalasan. Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, atau pemilik hari pembalasan. Maliki yaumiddin, menguasai di hari nanti ya. Setelah alam ini hancur, kemudian ada namanya yaumul akhir, ada yaumiddin, hari pembalasan setiap amal-amal manusia, baik yang baik maupun yang buruk pasti ada balasannya ya. Itulah ayat yang keempat untuk makna mufradnya. Kemudian ayat berikutnya yang kelima, iyyaka, hanya kepada engkau. Iyyaka, domir, ada domir kedua ya, ka. Iyyaka, hanya kepada engkau, na'budu, kami menyembah. Ini domirnya ini juga sama ya, fi'il mudhari, na'budu, ibad, menyembah, dari kata abada, abid, menyembah. Na'budu, iyyaka na'budu, kami menyembah. Wa iya, dan hanya kepada engkau. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Nasta'inu juga sama, adalah fi'il mudhari, dan domirnya adalah orang pertama yang jamak, kami. Jadi artinya hanya kepada engkau lah kami memohon. Iya, karena hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Menyembah dulu, kita beribadah, sebenarnya kita mengabdi, menjadi hamba, kemudian baru kita memohon pertolongan. Jangan dibalik. Kita minta pertolongan dulu, baru kita rajin sholat. Kita menyembah. Tapi kalau kita rajin ibadah, kita menyembah Allah dengan sepenuh hati kita, dengan keikhlasan, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang dengan sendirinya. Tidak harus diminta juga, insya Allah pertolongan itu akan datang. Baik, ya alhamdulillah sudah 2015. Saya lanjutkan sedikit lagi, 2 ayat lagi. Ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina dari kata hudan ya. Tapi di sini yang digunakan adalah fi'il amr, itu kalimat perintah, dan domirnya kami ya. Tunjukilah kami, tunjukkanlah kami, ihdina ya, dalam hudal lil petunjuk ya. Hudal lil hudan, ihdina, tunjukilah kami, berikanlah kami petunjuk. Ihdina as-sirata, jalan, as-sirata, jangan jadi ma'rifat, jelas, as-sirata, bo tebal, kemudian ini syamsiah. Ihdinas siratal al-mustaqim, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, yang lurus. Jadi artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Permohonan kita kepada Allah di dalam setiap sholat. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan berarti jalan itu tidak berliku-liku, ya maksudnya jalan yang menuju ridhomu, menuju jannahmu.
Siratal mustaqim, seperti itu. Nah, ayat terakhir, ayat ke-7, sirata, jalan, atau yaitu jalan alladzi yang, alladzi artinya yang, an'amta, nikmat, an'amta, huruf nun, ain, mim, ta, nikmat. Di sini jamak, an'amta. Dan ada domirnya, yaitu orang kedua. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Telah engkau beri nikmat, an'amta alaihim, kepada mereka. An'amta alaihim, ya, alaihim, juga ada domir hum, ya, mereka, alaihim, kepada mereka. Ghairi, ghairi itu bukan, nah, misalnya ghair mu'akkad, bukan, ya. Ghairi, bukan, al-maghdub ini orang yang dimurkai, atau bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Al-maghdubi, ya. Ghairi al-maghdubi, ghairil maghdubi, kemudian alaihim, ghairil maghdubi alaihim, ya. Sama artinya, yaitu kepada mereka, bukan yang kau murkai. Maghdub, dan bukan pula jalan mereka ad-din, yang sesat, ya. Jalan mereka yang sesat. Bolun, suka ada yang mengatakan seperti itu, sesat berarti. Sesatnya dalam menyesatkan. Maghdub itu dimurkai, bolin adalah sesat. Nah, seperti itulah. Jadi kalau dibaca terjemahan itu, yaitu jalan orang-orang yang telah kau bernikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Seperti itu. Ya, demikian pembahasan mufradat di dalam surah Al-Fatihah ini, ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasannya, atau ada hal-hal yang mungkin nanti bisa ada masukan atau ada pertanyaan, bisa kita sama-sama diskusi kalau masih ada waktu. Barakallahu fiik. Terima kasih para pendengar semua yang telah menyimak. Kita kembalikan kepada Kang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, subhanallah. Sangat luar biasa sekali ya pembahasan mufradahnya. Ini hanya sekedar ini ya, baru mufradahnya aja ya. Belum nanti kalau dibahas tafsirnya. Wah, luar biasa sekali. Kita jeda dulu sejenak Ustaz ya. Ya. Sambil menunggu sahabat-sahabat juga, nanti setelah ini kita bahas. Bila ada yang bertanya di chat WhatsApp di 0813 2198 4004. Radio Suara IKMI, media dakwah, dan jamiah. Ya, sahabat pendengar radio Suara IKMI dimanapun sahabat berada, masih dalam rangka program Murojaah Quran yang diprakarsai oleh teman-teman IKMI wilayah Jawa Barat. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pembahasan mufradah surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Bahkan dari kalimat isti'adah pun dibahas oleh Ustadz. Sambil menunggu pertanyaan dari listeners di line WhatsApp 081321984004, boleh via voice note ya, nanti kita putarkan di radio, atau via teks juga boleh, nanti akan kita bacakan. Ini sambil menunggu Ustadz, ada pertanyaan nih dari saya nih Ustadz. Ya. Di situ di kalimat di ayat kedua surah Al-Fatihah,
karena memang ada yang bertentangan ya, ada yang mengatakan surah Al-Fatihah itu diawali dengan Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang dari Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Namun Betul. yang saya tanyakan adalah di ayat Alhamdulillahirabbil alamin, di situ ada dua kata yang mungkin secara ini kalau di dalam bahasa Indonesia hampir sama gitu ya pengertiannya ya. Iya, yaitu kata-kata alhamdulillahi sama rob ya, robun itu ya. Ya, Nah, itu sisi perbedaannya di mana, Ustaz? baik, Masya Allah. Wah, ya saya mudah-mudahan bisa menanggapi pertanyaannya nih. Iya, memang betul. Ya, artinya Eh, kalau memang ini kan harus diberi ini ya betul. buat Iya, teman-teman sudah biasa dengan tafsir, insya Allah sudah paham. Tapi buat ya katakan teman-teman yang awam ya, saya lah anggap di sini yang iya, awam, untuk membedakan dua kata itu tentu ada bedanya. Kenapa ada lillahi, kenapa ada ilah, kenapa ada rob. Nah, betul. seperti itu, Ustaz. Iya, betul, betul sekali Kak Heri. Jadi bahwa di ayat pertama ini ya disebut dua sebutan nama Allah gitu ya. Nah, Tuhan itu tadi ada lillah, ada Allahnya langsung, kemudian dengan menggunakan Rob ya seperti itu. Nah, sepengetahuan saya juga bahwa eh, yang disebutkan Allah ini ya memang Tuhan atau Tuhannya umat Islam ini ya Allah sendiri atau dinamakannya dengan Allah, lafzul zalalah itu sendiri, lafzul zalalah ya. Dan ini tidak usah diterjemahkan lagi gitu ya, tidak usah diterjemahkan seperti apa. Karena kalau dalam terjemahnya kan alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Tidak diterjemahkan hanya bagi Tuhan. Seperti itu. Ilah. Dan ini juga nanti berbeda lagi dengan yang di dalam surah An-Nas yang artinya juga Tuhan tetapi ilahin nas ya. Tuhan sembahan manusia. Tapi di sini adalah kalau lillah itu lafzul zalalah yang memang itu adalah nama Allah sendiri. Ya. Kan di dalam Asmaul Husna juga itu yang paling pertama. Allah itu kan disebut paling pertama. Nanti baru nama-nama yang lainnya, nama-nama yang sempurna atau nama-nama yang baik berikutnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan berikutnya. Nah, sedangkan Rob ya, ini kenapa diterjemahkan Tuhan? Padahal tujuannya kepada Allah juga ya sebetulnya. Hanya sifatnya yang berbeda. Tuh, kalau pemahaman saya tadi, Rob ini Tuhan yang memelihara, kalau diterjemahkan, atau yang menjaga, yang menjaga kestabilan alam, ya, stabilitas kehidupan manusia, yang menjaga siang dan malam. Bahkan dalam ayat lain kan, Allah itu tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu ya. Seperti itu. Masya Allah. Nah, jadi makanya kenapa diterjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan. Jadi setelah ada kata Allah, ada lagi Tuhan. Padahal Tuhan itu ya Allah itu gitu. Hanya kalau yang pertama Allah, yang penyebutannya dengan Allah, yang kedua dengan Rob. Ya, jadi kalau Rob itu adalah sifatnya, sifat Allah yang senantiasa memelihara manusia, senantiasa memelihara rezekinya, ya. Kemudian apa? Banyak hal ya, yang memelihara tumbuh-tumbuhan, karena manusia itu lemah, tapi Allah sang kholik, sang pencipta, Rob semesta alam, semuanya diatur di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu Kak Heri bedanya yang bisa tanggapi ya pertanyaannya. Iya, Ustaz. Iya. Ini harus meraba-raba dulu. Siap. Kalau harus beradaptasi dengan beberapa alat ini. Iya. Oke, artinya kalau bahasa gampangnya nih, bahasa gampang orang awam,
Ya. Atau bahasa buat anak-anak milenial. Ya, memang sebetulnya kan Al-Quran itu kan menyentuh ke seluruh kalangan ya. Bisa-bisa Iya, betul. artinya bisa diterjemahkan tidak terbatas oleh kalangan tertentu kan ya. Iya. Gitu. Eh, gampangnya kalau yang saya pahami dari penjelasan Kang Gugum tadi, ini kadang-kadang Ustadz gimana nih tidak konsisten. Iya. Aduh. Ya kalau Rob itu lebih cenderung ke Tuhan yang sifatnya yang Tuhan yang memelihara gitu ya. Pencipta yang memelihara alam semesta ini gitu ya. Tapi kalau lillah itu adalah lebih ke zat Allahnya sendiri gitu ya. Nah, itu Bisa seperti itu mungkin saja. bisa. Ya, atau kalau dulu saya kuliah itu, Rob itu katanya konsep pendidikannya katanya gitu. Rob konsep pendidikan. Iya, memang ada konsep pendidikan. Jadi Allah juga mendidik manusia. Iya, Oke. Jadi selain Tuhan. mencipta juga mendidik. Iya, kan nanti ada Oke. mengajarkan Adam, mengajarkan wa'alam Adam seperti itu. Tapi kalau beda bukan lillah dengan yang tadi apa namanya? Tuhan yang disembah itu ilah. Beda La lagi ya. Inas. Nah, ilah Ya. itu Tuhan juga tapi yang disembah. Tapi kalau Hmm. lillah itu seperti bismillah dengan menyebut nama Allah. Zatnya betul. Zatnya atau apa ya? Kita juga tidak bisa menyebutkan eh, bukan fisiknya ya. Iya betul zat lah. Bukan. Bukan, Iya iya, betul. betul zatnya, iya. Zatnya seperti itu, mudahnya. Baik Ustadz, subhanallah. Jadi menarik ya ini. Jadi ingat Iya, zaman-zaman kuliah dulu. betul. Baik teman-teman, masih ada waktu nih. Ada nih 2 menit kalau ada yang Ya 2 menit lagi barangkali ada yang mau bertanya via chat WhatsApp boleh di 0813 2198 4004. Ini kalau di aplikasi Radio Suara ITMI ada 4 listeners. oh, Tapi kalau alhamdulillah. mungkin ya direktori lain kayak kayak radio Radio box ya, kalau saya juga seringnya pakai itu, radio box Box ya. kayak itu nggak kedetek gitu. Iya. Silahkan buat listeners yang lain yang ingin bertanya boleh. Gitu sangat menarik sekali buat saya. Tapi ini waktu kita Flashback sayang lagi. sekali sudah tinggal 1 menit lagi Kang Hering. Nggak kerasa ternyata Oh nih. iya lagi ya. Waduh. Waduh, sudah Baik 20 Ustadz. 29. Emang kalau lagi ini waktu itu nggak kerasa ya kalau Betul kita ya. Tetap lagi diskusi hal-hal tentang yang Al-Qur'an dan tentang agama. Senang sekali. betul sangat tidak kerasa. Tapi yang waktu terasa lama itu adalah ketika menunggu. Nah, teman. Seperti itu. Iya. Ya, Baik, Kang Gugum, Ustaz Gugum, mungkin closing statement deh untuk hari ini terkait dengan surah Al-Fatihah ataupun pertemuan hari ini, mangga silahkan. baik ya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa yang dipilih pertama adalah surah Al-Fatihah? Karena dari artinya juga adalah pembukaan. Ya, ini pembuka dan menjadi Ummul Quran ya. Menjadi surah yang menjadi inti daripada Al-Quran Al-Fatihah. Dan telah disebutkan tadi bahwa banyak sekali keutamaannya. Al-Fatihah ini wajib dibaca ketika sholat. Seperti itu. Dan pesan dari saya, yuk kita sama-sama perbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Kita coba sedikit demi sedikit fahami ya makna surah Al-Fatihah ini yang bisa dari terjemah atau dari tafsir supaya kita ketika membaca Al-Fatihah terutama dalam salat ini bisa lebih terasa ke dalam hati kita ya. Karena betul maknanya sangat luas nanti kalau digali oleh ahli tafsir luar biasa maknanya, bahkan itu satu ayat aja bisa 1 jam. Tapi saya mengajak di ayo kita di tahun yang baru ini dengan adanya program ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, bisa murojaah atau mengulang hafalan-hafalan kita yang kita pernah hafal, sebetulnya kita pernah hafal tapi lupa lagi, ya kita sama-sama kita bareng-bareng ulang lagi pengetahuannya, kita sama-sama belajar lagi, kita ulang lagi. Itu saja Kang Heri dari saya, semoga ada manfaatnya.
pertemuan kita hari ini. Silakan kita tutup. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron, terima kasih Ya. Kang Gugum Wah, ya. atas materi hari ini surah Al-Fatihah. Baik, untuk di grup mana ada yang ingin memperbaiki bacaan boleh atau Boleh. gimana Ustaz? Atau hanya langsung difokuskan ke surah berikutnya, murojaah surah berikutnya? Kalau besok kita sudah masuk ke surah berikutnya. Iya. Surah apa namanya? Tapi kalau misalnya mau itu mungkin bisa lewat Japri saja kalau mau masih Al-Fatihah gitu. Tapi kalau misalnya kalau anggota baru boleh sih kalau Ya. apa namanya? Kalau anggota baru yang baru masuk grup karena ini kan kemarin sempat diinformasikan supaya apa namanya mengetahui juga bagaimana bacaannya gitu. Kalau yang baru bergabung di grup atau yang belum, yang saya sudah gabung sebetulnya dari kemarin Senin tapi masih malu-malu. Kalau yang belum membaca Al-Fatihah boleh sebelum ke Anaba mulai dengan Al-Fatihah dulu begitu. Tapi kalau yang sudah mah ya tidak usah lagi begitu karena sudah. Jadi intinya yang belum murojaah di grup teman-teman ya bermurojaah dulu. Iya, sebelum ke Anaba Al-Fatihah dulu gitu. Iya, betul. Ya, siap. Mantap, mantap, Ustaz. Jadi nanti kalau seandainya saya ingin memperbaiki bacaan yang salah ke kemarin, Japri ya berarti ya. Boleh, iya. Baik, ikhwan akhwat jamaah radio surah ITMI, demikian tadi pembahasan tentang surah Al-Fatihah di program Murojaah Quran ITMI Jawa Barat. Sekali lagi bagi yang ingin jamaah yang belum bergabung dan hendak bergabung di grup Telegram Murojaah ITMI Jawa Barat, silahkan bisa menghubungi ke nomornya Ustadz Gugum di mana Ustadz? Ya, nomor saya 0852 9530 2394. 0852 9530 2394 ya. Itu 2394. bisa WA, kontak WA, Telegram dan juga kontak apa namanya? Biasa kontak seluler juga nomor itu sama. Ya, ya. Baik, demikian teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung. Juga Ustaz, gimana kalau ada yang belum sempat mendengar ini? Apakah direkam di grup atau gimana Ustaz? Ya, ini alhamdulillah pertemuan pertama kita ini saya rekam di Zoom, nanti di-upload ke grup besok lah insya Allah. Jadi nanti siap. yang berada di grup Telegram yang terlewatkan acara ini bisa mengunduhnya gitu ya, atau bisa memutarnya di grup Telegram seperti itu. Telegram ITMI Jawa Barat ya. Iya. Murojaah ITMI Jawa Barat. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak terasa waktu dari jam 20 tadi sampai dengan sekarang. Afwan kelebihan 4 menit Ustaz. Gak apa-apa ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bertemu kembali di depan dengan surah An-Naba ayat 1 sampai 7 dengan ayat ketiga. Saya Heri Mujanto yang bertugas malam hari ini mohon undur diri. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam membawakan acara hari ini bersama dengan kifaratul majlis. Ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.